Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Najwa Sabila, NIM 430525650 196, konsentrasi gedung 2 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan skala dalam konstruksi. Di sini ada peta Indonesia. Coba kita perhatikan peta ini. Peta ini gambarnya dibuat sama dengan bentuk aslinya pulau di Indonesia. Negara Indonesia itu kalau digambar dengan ukuran sesungguhnya itu tidak mungkin muat di layar. Makanya pulau-pulau yang ada di Indonesia ini digambar dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, diperkecil dan diperbesar di dalam gambar tentunya harus diukur dengan menggunakan skala. Apa sih itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran gambar teknik dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan adanya skala, kita dapat memahami, merencanakan, dan mereproduksi sesuatu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi, kalau mau buat gambar objek ke kertas, harus menggunakan skala agar mempermudah dalam menggambar di kertas. Kemudian jenis-jenis skala. Skala ada 3 jenis. Yang pertama itu skala diperbesar, di mana nanti di gambar ini dibuat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya untuk menggambar objek yang sangat kecil agar terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya pada gambar. Yang kedua, skala diperkecil. Namanya diperkecil sudah pasti gambar objek yang dihasilkan ini lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Contohnya 1:2, 1:50, 1:100. Skala diperkecil ditandai dengan 1:x, sedangkan skala diperbesar itu x/1. X di situ angka atau nilai di mana nilai itu lebih besar dari 1. Yang terakhir ada skala numerik atau skala angka. Pastinya ditulis dengan angka. Skala diperbesar dan diperkecil itu termasuk dengan skala numerik, karena keduanya dinyatakan dengan bentuk angka perbandingan. 1:100 itu 1 cm dalam gambar mewakili 100 cm atau 1 meter jarak sebenarnya. Selanjutnya, rumus skala. Jika ditanya jarak peta, maka JP kita tutup sehingga jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Jika ditanya skala, maka S kita tutup sehingga skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika mencari jarak sebenarnya, maka JS kita tutup sehingga jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Selanjutnya, contoh perhitungan skala mencari jarak sebenarnya. Contohnya, diketahui skala sama dengan 1:200. Jarak pada peta 8 cm. Ditanya jarak sebenarnya. Rumus yang tadi, jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. 8 kali 200 sama dengan 1600 cm. Kita jadikan meter, jadinya 16 meter. Yang kedua, mencari jarak pada peta. Contohnya, diketahui skala sama dengan 1:300. Jarak sebenarnya 15 meter. Ditanya berapa jarak pada peta. Masukkan ke dalam rumus, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. 1500 dibagi 300 sama dengan 5 cm. Contoh yang ketiga, menentukan skala jika sudah diketahui ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Diketahui jarak sebenarnya 12 meter, jarak pada peta 3 cm. Ditanya berapa skala. Kita ubah dulu jarak sebenarnya dari 12 meter menjadi 1200 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 3 dibagi 1200 sama dengan 1:4. Kemudian contoh yang terakhir, menentukan skala jika menyesuaikan ukuran kertas yang digunakan. Contohnya, diketahui ukuran lahan sebenarnya itu 21 meter dikali 12 meter. Akan digambar di kertas ukuran A3, yaitu ukurannya 42 cm dikali 29,7 cm. Ditanya berapa skala. Kita ubah ukuran lahan sebenarnya menjadi 2100 kali 1200 cm.
Kita buat analisis panjangnya dulu. Skala minimal, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 42 dibagi 2100 sama dengan 1:50. Analisis lebar, skala minimal sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 29,7 dibagi 1200 sama dengan 1:40. Dari itu semua, kita ambil skala maksimalnya, yaitu 1:100. Studi kasus konstruksi skala pada set plane perumahan. Skala yang digunakan 1:750. Kenapa sih menggunakan skala tersebut? Yang pertama, optimalisasi area menengah. Skala 1:750 ini sangat ideal untuk perumahan skala menengah. Contohnya 2 atau 5 hektar. Jika menggunakan 1:500 itu terlalu detail. Gambar akan terlalu besar. Jika menggunakan 1:1000, detail unit akan terlalu kecil. Yang kedua, keseimbangan detail atau tata letak. Skala ini cukup jelas untuk menampilkan tata letak kafling, dimensi jalan utama, lokasi fasum atau fasos, namun masih ringkas sehingga memudahkan persetujuan perizinan set plane di instansi terkait. Yang ketiga, keterbatasan kontur. Ini mempermudah perencanaan dalam menampilkan garis kontur tanah atau topografi yang cukup detail untuk perencanaan drainase dan cut and fill tanpa membuat gambar menjadi semrawut. Kemudian apa sih dampaknya jika kita ada kesalahan skala? Yang pertama, ketidaksesuaian kafling. Ukuran kafling ini di lapangan akan lebih besar atau lebih kecil dari rencana, memicu konflik sengketa batas lahan antar pemilik rumah. Yang kedua, jalan dan utilitas terganggu. Lebar jalan yang direncanakan bisa berkurang sehingga tidak memenuhi aturan teknis seperti akses pemadam kebakaran. 3. Kesalahan cut and fill. Kesalahan dalam perhitungan elevasi tanah akibat skala yang salah bisa menyebabkan pekerjaan cut and fill tidak efisien dan meningkatkan biaya konstruksi. Yang terakhir ada masalah perizinan. Set plan tidak akan disetujui karena tidak sesuai dengan hasil pengukuran topografi lapangan. Terus yang terakhir, apa sih hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan? Yang pertama itu ada ketelitian batas. Pengukuran di lapangan berdasarkan set plane 1:750 harus dilakukan dengan teliti. Kesalahan 1 mm pada gambar yang setara dengan 75 cm di lapangan. Kemudian penyesuaian di lapangan. Pekerjaan lapangan yang didasarkan pada set plane skala 1:750 wajib melakukan pengecekan ulang dan seringkali disesuaikan dengan kondisi real kontur di lokasi. Analisis singkat. Mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Yang pertama, membantu membaca gambar teknik dengan benar, mengetahui ukuran sebenarnya dari bangunan, menghindari kesalahan perhitungan ukuran. Yang keempat, mempermudah komunikasi antar perencana dan pelaksana. Dan yang terakhir ada menjamin ketepatan dalam proses. Pemahaman skala sangat penting dalam konstruksi karena gambar yang digunakan dalam proyek biasanya diperkecil menggunakan skala tertentu. Dengan memahami skala, kita bisa mengetahui ukuran sebenarnya dari suatu bangunan atau komponen yang ada di gambar. Selain itu, skala membantu pekerja konstruksi, insinyur, dan arsitek membaca gambar teknik dengan benar. Jika semua pihak memahami skala dengan baik, komunikasi dalam proyek akan lebih jelas dan pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pemahaman skala juga sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menentukan ukuran, sehingga hasil konstruksi tetap akurat dan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Apa resiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala? Yang pertama, kesalahan ukuran dalam pembangunan. Jika terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan skala, maka ukuran yang digunakan dalam pembangunan bisa menjadi tidak sesuai dengan desain yang sebenarnya. Hal ini bisa menyebabkan masalah teknis seperti komponen bangunan yang tidak pas atau struktur yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, struktur bangunan tidak sesuai dengan desain, pemborosan material. Kesalahan skala juga dapat menyebabkan pemborosan material karena bahan yang digunakan bisa terlalu banyak atau justru kurang. Kemudian keterlambatan proyek. Kalau keterlambatan proyek harus melakukan perbaikan dan pembangunan ulang. Yang terakhir ada kerugian biaya tambahan. Dari sisi finansial, kesalahan ini juga tentu dapat menimbulkan kerugian karena adanya biaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Terima kasih.